datang sekali saya Karol. Hari ini saya mengenakan baju warna kuning cerah ceria, seceria hati saya karena kita hari ini akan rumpi No Secret. Wah. Baik, sebelum kita mengundang bintang tamu yang akan kita ajak rumpi, saya mau seperti biasanya ya mengupdate berita-berita terhot ataupun juga status para selebriti. Yang pertama ini adalah kabar dari Tyas Mirasih. Ada apa Tyas Mirasih ya? Bukan berita yang itu, tapi ini adalah berita mengenai Tyas Mirasih itu baru kemarin memberitahu bahwa ada akun lain yang mengatasnamakan Tyas Mirasih itu digunakan untuk penipuan. Modusnya bagaimana? Atau nggak modusnya gimana? Jadi kan Tyas Mirasih itu punya Instagram. Biasanya kan banyak tuh ya toko online shop yang online shop tuh yang mau endorse gitu ya. Nah, mereka menghubunginya ke line palsu ini. Jadi selain palsu ini menjawab, iya biasanya kita kalau endorse 200.000 ya atas nama Diki Hermanto tuh. Diki Hermanto tuh ternyata orang yang punya itu. 200.000, 500.000 tolong masukin ke nomor rekening atas nama manajer aku ya, namanya Diki Hermanto itu. Padahal ternyata katanya Tyas Mirasih gak ada hubungannya sama Diki Hermanto ini. Begitu. Berkat itu saya baru tahu ya, ternyata kalau endorse itu ada biayanya ya. Nora ya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah dari Aurel Hermansyah. Ada sebuah berita nih, saya cuma bacain berita aja ya. Dibully, disebut sebagai anak durhaka. Aurel ini gara-gara Aurel tuh udah lama banget gak posting foto sama miminya di akun Instagram miliknya. Jadi fotonya Aurel tuh punya beberapa akun Instagram deh kalau nggak salah ya. Ada satu yang memang dibuka, ada satu yang digembok begitu. Ya, rumah aja digembok, apalagi akun Instagram ya kan. Nah, ini fotonya udah lama nih. Hah? Cakapan ibunya. Makasih. Jadi ibu dirinya nggak tahu siapa. Ya ampun. Ya pokoknya begitulah ya. Ya itu memang karena apa sih yang namanya fans itu memang selalu memperhatikan hal yang sampai detail sekecil-kecilnya. Barangkali Aurel sendiri juga nggak sadar kalau dia jarang posting bareng miminya. Tapi kalau kita lihat ya di Instagramnya Krisdayanti juga kayaknya udah lama nggak ada momen kebersamaan sama Aurel. Bahkan pada saat Lebaran Krisdayanti lebaran di rumahnya Yuni Shara bareng ibunya. Tapi nggak ada foto bareng Aurel gitu ya. Di fotonya Aurel juga Aurel lebarannya sama Anang, tapi nggak ada, ya gitulah ya. Tapi kita nggak tahu, mungkin nggak semua kegiatan diposting di Instagramnya kayak saya. Kalau saya kan selalu update. Oke, lanjut berikutnya ini. Oh, ada pasangan yang spektakuler yaitu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Ya, mereka habis berpose menjelang lahiran gitu ya, di underwater katanya berpose, foto-fotonya ala-ala Putri Duyung. Oh, dan mereka mau bikin kuis untuk menebak buat para fans nih. Kalian boleh ikut nebak ya. Kira-kira jenis kelamin anaknya Raffi dan Gigi itu apa dan tanggal berapa lahirnya? Karena sebentar lagi ya lahirnya. Bulan apa? Agustus ini? Agustus. Hah? Desember, lama banget sih. Kamu nebaknya Desember. Lama dong Pak ya, setahun sendiri berarti di situ. Ayo, siapa tebakan? Siapa yang di sini yang nebak perempuan? Ada 1, 2, 3, 4. Perempuan 5, 6. Yang laki. Lakinya cuma 3. Sisanya nebak apa? Nah, oke, saya juga mau ikutan. Saya nebak ya, kayaknya kalau dari insting saya, wangsit saya tuh kayaknya anaknya laki ya. Lahirnya tanggal 17 Agustus. Tanggal 17, jam 17. Nggak tahu deh. Ini ada beberapa yang sudah menebak ya. Ada yang bilang laki-laki tanggal 20 Agustus, cewek 21 Agustus dan lain sebagainya. Hadiahnya apa sih? Hah? Pergi jalan-jalan ke Jepang? Mau dong. Catat tebakan saya 17. Oke, baiklah. Oh, ada foto session underwater Raffi Gigi. Emang ada fotonya? Mana sih, lihat dong. Fotonya kayak apa sih? Oh, lucunya. Lucu ya. Itu berapa lama itu? Itu kan kesannya santai gitu ya. Begitu bangun. Oh, ini ide bagus banget. Keren banget ya kalau lihat ini foto-foto, fotografernya jago juga itu. Bajunya juga keren banget seperti biasanya Nagita Slavina. Oke, sekarang saatnya kita rumpi, kita akan datangkan seorang bintang tamu kita yang akan kita ajak ngobrol di sesi yang pertama ini adalah seorang cowok ganteng. Masih lajang. Jodohin karena sama aku.
Dan dia pintar menyanyi. Siapakah dia? Langsung kita panggilkan, inilah Ridho Rhoma. Halo. Halo. Apa kabar? Silakan duduk. Akhirnya aku ketemu. Agak lemas gitu, kenapa sih? Terpukau ya mukanya. Silakan duduk Ridho. Ya, Terima kasih sudah datang di acara Rumpi. Ya, saya biasanya kalau lihat Ridho tuh lihat nyanyi terus sama main film ya bareng panggilnya apa? Papa. Papa. Oke. Kita sebelum kita ngobrol sama Ridho, kita lihat dulu VT-nya berikut ini. Muhammad Ridho Irama adalah anak bungsu dari Raja Dangdut Rhoma Irama dari istri ketiganya Marwah Ali yang lahir 14 Januari 1989. Sejak kecil ia sudah dikenalkan dengan musik dangdut. Pertama kali naik panggung adalah ketika ia duduk di bangku SMP kelas 3. Tahun 2009, Ridho mencoba peruntungannya dengan membuat grup band beraliran popdut yang bernama Sonetu. Ridho yang pernah beradu akting dengan sang ayah dalam film Dawai Asmara di tahun 2010 dan tanggal 26 April lalu Ridho mengalami kecelakaan tunggal. Mobil Ridho menabrak Honda City DD227RH yang tengah parkir di pinggir jalan di depan sebuah mal di daerah Kuningan pukul 4 pagi. Tersiar kabar bahwa kecelakaan terjadi karena Ridho mabuk, namun kabar itu ditepis oleh sang ayah dan juga kakaknya, Vicky Irama. Vicky mengaku adiknya memang suka ngebut di jalan, namun dalam kecelakaan tersebut terjadi karena adiknya kelelahan. Pria yang pernah dikabarkan dekat dengan Cathy Sharon ini memang tidak pernah mempublikasikan siapa kekasihnya. Hubungan Ridho dengan gadis Surya saat ini kabarnya telah mendapatkan restu dari sang ayah. Benarkah Ridho akan segera menikahi kekasihnya yang berasal dari Surya tersebut? Lalu kapankah Ridho akan memperkenalkan calon istrinya tersebut ke hadapan publik? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi News. Oke, baik. Itu adalah berita-berita di luar sana tentang Ridho. Rumpi banget. Rumpi, memang ini acaranya Rumpi. Oke, ini kurang rumpi ya kalau misalnya Ridho itu ngobrolnya cuma di kursi ini aja, ya kan? Ada kursi apa lagi? Ada kursi yang imut banget, coba mau masuk kursinya. Berat ya. Silakan duduk di sini Ridho. Ya jatuh. Silakan. Aduh saya Ridho, gimana perasaan kamu duduk di kursi ini? Biasa aja ya? Kurang empuk kayaknya. Kurang. Mau dibikin begitu? Oh gitu. Oke, baiklah Ridho, di kursi ini saya akan bertanya pertanyaan-pertanyaan yang lugas apa adanya ya. Tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur. Harus gitu ngomongnya ya? Iya, harus begini. Beda ya yang tadi ya? Iya. Jawablah pertanyaan saya dengan jujur. Apakah pertanyaan saya ini jawabannya adalah fitnah? Oh, jawabnya kita fakta. Kalau jawab yang lain? Sudah ditanya. Kalau jawaban yang lain emang ada apa selain fitnah dan fakta? Di luar fitnah atau fakta? Gitu. Bisa boleh. Boleh ya? Misalnya apa? Ya nggak tahu. Ragu gitu jawabannya. Iya gitu. Bisa jadi. No comment. Oh, no comment. Oh, mau jawab no comment? Nggak boleh, no comment hanya boleh dijawab oleh Desi Ratnasari. Jadul ya. Oke. Fitnah atau fakta Ridho Rhoma bahwa kamu ditinggalkan oleh Sonetu karena kamu asik bersolo karir? Fitnah atau fakta? Itu salah pertanyaannya. Oh, salah pertanyaannya. Harusnya Iya. kamu yang ninggalin Sonetu. Enggak juga. Oh, enggak, gimana dong? Gimana ya, itu kan dibentuk oleh papa ya, pembentuknya, dan ternyata seiringnya berjalan waktu ada progres ya, dan akhirnya dibubarkan oleh beliau juga. Oh, dibubarkan. Iya. Oke. Terus jadi kamu akhirnya lebih ke solo karir. Apa progres apa sih, pertimbangannya apa? Kenapa? Karena kamu kayaknya lebih apa istilahnya bagus kalau sendiri solo. Yang namanya organisasi atau rumah tangga atau apa kan pasti kan ada aja problem ya. Oh gitu. Ada aja. Cuman ya itu mungkin biar jadi masalah internal aja. Oh, iya mungkin apa sibuk kali. Papa kan juga pegang soneta gitu-gitu, beda. Kan papa kan orangnya fokus banget. Enggak sih, sama kalau organisasi. papa, kalau aku bilang papa tuh bisa dibilang Superman juga ya, dengan enggak terbang gitu. Jadi dengan di usianya beliau yang udah nggak muda lagi dan dengan aktivitas yang tinggi, beliau masih bisa menghandle begitu banyak
Kegiatan dan gitu, organisasi. jadi masih aktif Kamu banget. nggak bisa kayak begitu. Aku pikir yang Sonetu tuh yang menghandle kamu loh. Enggak, itu kayak manajernya beliau. Oh, manajernya beliau. Manajernya Oke, beliau. baiklah. Fitnah atau fakta, Rido? Bahwa kamu banting setir dari menjadi menyanyikan lagu pop karena sudah tidak laku lagi menyanyikan lagu dangdut. Bisa diganti nggak? Lebih gitu emang suaranya. Coba tolong dipecah suaranya ya, suara 1 2 3. Agak. Iya, biar agak harmonis. Ah, gitu harmoni, suaranya ya. gitu, enak. Fitnah. Fitnah. Emang sekarang lebih ke kenapa sih? Karena saya nggak pernah merasa saya beralih atau apapun gitu. Yang saya lakukan itu eksplorasi. Jadi di setiap lagu yang saya nyanyikan pasti ada unsur yang berhubungan dengan dangdutnya juga. Gitu. Oh, ada walaupun Cuman saya melebarkan lagi gitu. Jadi bosan kan ya kalau denger lagu kayak gitu-gitu terus gitu. Saya pengen ada sesuatu yang baru, ada kreativitas yang berkembang lah. Jadi Kalau musik kamu- Indonesia bisa lebih berkembang lagi. kalau kamu idolanya atau kiblatnya tuh siapa sih sebenarnya kalau pemusik? Saya Selain lebih Papa ya? saya ambil ke world music sih. Jadi saya tahu A.R. Rahman tau. Enggak. Lagu Jeho tau nggak? Tahu? Ah, itu yang bikin. Nah, itu yang bikin A.R. Rahman. Oh, jadi agak-agak disco gimana gitu ya? World music dia. Oh, itu namanya. Iya, sebutannya. jadi saya banyak input dari musik Arab, musik Spanyol, musik India. Tahu nggak lagu Jeho itu pernah saya buat lagu pengiring untuk saya senam. Nah, kalau misalnya lagu kamu kayak gitu boleh nggak saya buat untuk mengiring senam? Boleh, itu bisa dibicarakan dengan manajer saya Oh, nanti untuk tetep dealnya. ya. Fitnah atau fakta, Rido? Bahwa kamu sesungguhnya sudah akan melangsungkan pernikahan pada tahun 2015 ini juga. Amin. Amin. Doain Ya, dong, jelas. doain ya. Emang kamu kalau sebenarnya kalau rencana tuh maunya dulu tuh menikah di usia berapa? Oke, saya nggak pernah punya target, Uh-uh. tapi punya keinginan untuk nikah muda. Oh, kenapa? Karena saya pengen punya anak cepet. Jadi ntar kalau anak saya besar tuh jarak umurnya Oh, nggak biar terlalu dipikir jauh. bukan kayak papanya gitu ya? Enggak, jadi biar bisa main bareng Oh, gitu. main bareng. Kalau jaraknya terlalu jauh kan nanti anak-anaknya mainnya udah nggak nyambung gitu. Oh, udah Ini nggak kan paham apa ya kayak. udah nggak asik, tenaga juga udah beda kan. nggak Udah ada bisa nyambung. jodohnya berarti ya? Amin, mudah-mudahan. Amin. Fitnah atau fakta, Rido, bahwa kamu saat ini menjalani LDR alias long distance relationship dengan pacar kamu sejak bulan Desember tahun lalu. Fakta. Oh, fakta, bener. Jujur ya orangnya, seneng deh. Lanjut. Fitnah atau fakta, Rido, bahwa kamu dikenalkan dengan pacar kamu itu oleh Bang Haji melalui telepon? Dikenalkan. Bukan. Dijodohkan, dikenalkan. Kenalannya lewat telepon Salah tapi? tuh berarti Salah ya? infonya. Jadi gimana kenalannya gimana? Enggak, jadi saya memperkenalkan ke papa lihatnya dari telepon. Papa lihatnya dari telepon, dari handphone? Iya, karena kan orangnya jauh. Kamu kenal di mana sih? Ini Di- dari Suriah itu betul? Di Mozambik, Mozambik. Dalam event apa bisa ketemu? Festival Budaya dan Bahasa Oh gitu. Orang Tunisia. orang Jadi Tunisia. tadi salah tuh infonya. Oh, orang Tunisia. Bukan Suriah. Apa kelebihan dia yang sehingga kamu jatuh cinta? Kalau cantik tuh relatif ya, tapi dia cerdas dan dia masih sekolah sih, sebentar lagi mau jadi dokter. Oh, oke. Cita-citanya. Terus suaranya bagus juga, tuh sama-sama suka India. Oh, sama-sama suka Iya, India. gue kan pecinta lagu India, film India, dan dia juga sama-sama Oh, suka oke. lagu India. Jadi ngapa banyak- nunggu dia kelar sekolah terus kemudian dilamar ya? Iya. Luar biasa, amin. Kita akan ngobrol lagi sama Rido setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rupi Musik Keren. Wah. Oke. Wah, ada kabar luar biasa menggelitik dari Rido Roma, yaitu mengenai dia ternyata udah punya pacar. Ya pasti banyak yang patah hati nih, udah pacarnya Tunisia lagi jauh. Terus gimana caranya pacaran dari jauh Tunisia? Pacarannya gimana? Kan zaman sekarang udah canggih. Itu ya, apa? Skypean. Bisa Skype, bisa Facebook. Tapi ada bisa- tantangannya nggak sih? Kan yakin nggak kalau yang di sana itu ya udah cuman kamu doang yang naksir? Jahat banget. Tanya. Kan siapa tahu di sana juga banyak yang naksir. Ya nggak tahu sih ya. Cuman kalau yang namanya long distance itu kan kunci utamanya kepercayaannya, Oke. trust. Jadi kalau kita bisa kasih kepercayaan dan yang di sana juga bisa
kasih kepercayaan ke kita itu pasti bisa berjalan dengan baik lah. Cuman ya memang berat sih pasti. Seberat ya? Berat. Kangen. Jadi berapa bulan ketemu terakhir kapan? Desember. Desember itu? Udah 6 bulan? Nggak lupa? Kan komunikasi Kan lupa terus. gimana mungkin gitu ya. Oh, Nanti kan ketemunya gimana ketemunya? Tadi di sebuah event. Iya, Berapa iya. lama emang ketemunya kok bisa sampai jatuh cinta sampai sedemikian LDR Oh gitu? enggak, aku nggak mau bilang jatuh cinta atau gimana enggak. gitu. Pasti bohong lah, karena apa ya, belum sebegitunya juga gitu. Oh, oke. Memang pertemuannya singkat, cuman ada banyak yang menarik dari dirinya. Pertemuannya itu singkat berapa lama? 2 mingguan ya. 2 mingguan. 2 mingguan terus habis itu Tapi berlanjut. karena memang kita stay di tempat yang sama. Selama 2 minggu itu, jadi intens pertemuannya. Iya, jadi setiap hari kan kegiatannya kan memang di acara yang sama itu, jadi ya bareng terus gitu. Oh, oke. Ada fotonya nggak sih? Boleh lihat nggak sih? Oh. Boleh lihat ya? Ada nggak sih fotonya? Hah? Enggak, Aku nggak boleh. Nggak boleh. Lihat dong. jangan dong. Kayak siapa sih? Kayak siapa? Kayak aku ya? Kayak aku. Ya lumayan mirip lah, ada matanya, ada Wah. hidungnya. Tinggi, kamu suka tipe yang kayak apa sih? Yang tinggi-tinggi kurus kayak yang waktu itu ya? Yang waktu itu yang mana? Kayak yang dulu digosipin sama kamu, Cathy Sharon. Langsung gitu. Ya, Malu-malu kucing. Nggak ada. Malu-malu kucing, Ridho Roma jelaskan soal pacar barunya. Kayak gitu. Dari Tunisia. malu-malu kucing itu gimana sih? Kayak kucing gitu. Meow. Kayak tipe apa sih kalau fisik? Fisik itu dia dari relatif gitu. Buat yang namanya Enggak cantik itu kan siapa namanya? pinter banget. Nggak, aku begini, aku menghargai karena dia juga punya privasi kan. Oke. Dan belum tentu nggak semua orang suka Dia bukan artis. Bukan. Oh bukan. Terus papa komentar apa? Berat kayak tarik nafasnya kayak berat ya kayak ceritanya. Ya udah kapan gitu. Oh gitu, cuma nanya gitu dong. Iya, ya udah kapan. Padahal kamu sendiri masih Iya, udah nabung sana buruan gitu. oh gitu, suruh sana nabung. kamu cangkul yang dalam gitu Iya, ya. gitu cangkul yang dalam cari pundi-pundi. Oh cari pundi-pundi. Tapi kalau itu kan di Tunisia, kalau di Jakarta sendiri emang nggak ada yang serak di hati kamu? Sebelumnya ada. Sebelumnya ada. Sebelumnya ada beberapa kali ketemu. Ibu berapa? Oke. Ya yang namanya Ini kita cowok lajang ya. memilih kan sebelum kita Janur kuning, memutuskan gitu kan. Yang baik dan yang tepat gitu pastilah. Oke. Ini kamu buatin lagu nggak sih? Enggak, belum. Sebelumnya bikinin lagu Nggak jadi. nggak jadi. Lagu yang Gimana mana nih? dong? Yang sekian lama gitu ya. Enggak, itu mah apa lagu. Oh iya lagu yang apa? Lagu kamu yang mana? Ada deh. Eh? Ntar juga dirilis. Oh kalau Michelle Adlen gimana Michelle Adlen ini? Cinlok. Michelle Adlen. Ini yang kamu bikinin lagu? Ini Michelle lagi nonton nggak di sini? Hai Michelle. Ah. Ini kamu bikinin lagu? Enggak. Di film, kayaknya kita main film bareng. Di film ini aku di request untuk bikin lagu untuk di film ini. Di film, tapi kalau- buat dia. Buat film dia. gitu. Tapi kalau buat dia sebagai pacar? Enggak. Enggak, jadi pacaran emang sama dia ya? Enggak. Tadi iya jawabannya. Udah kejeblos dia. Enggak, ntar ada yang marah. Oh ada yang baru udah punya pacar? Udah. Jadi kamu udah pacaran berapa banyak sih? Ya, lebih dari satu. Oh lebih dari satu. Dari sekian banyak ini benang merahnya apa sih kalau buat cewek yang kamu cari tuh apa ternyata? Udah pasti bisa dong lihat benang merah. Ternyata gue cewek gue cari tuh kayak gini ya. Chemistry ya. Oh chemistry. Jadi kalau diajak ngobrol nyambung enak gitu. Jadi memang punya ketertarikan yang sama mungkin. Terus Buat kamu apa sih yang penting dalam hidup? Buat seorang Ridho? yang penting dalam hidup untuk maksudnya Ya untuk kehidupan kamu kok. Orang punya prinsip kan. Kalau kamu prinsipnya apa? Yang penting banget buat kamu. buat aku atau buat pasangan atau gitu? Kamu. Oh, oke. Yang penting itu pertama bermanfaat buat orang banyak, kedua bisa dipertanggungjawabkan Bisa di dunia dan dipertanggungjawabkan. di akhirat. Dunia dan akhirat seperti itu. Nah kalau menikah nanti gitu ya. Nah kalau pernikahan buat kamu apa? Itu ibadah dan tanggung jawab juga gitu. Karena gini, kita bangun keluarga itu kan bukan main-main ya. Dan nanti kita punya anak itu juga nanti jadi penerus gitu kan. Oke. Dan kalau kita didiknya nggak bener, itu anak yang nanti ngerusak bangsa ini juga gitu. Jadi it's that serious gitu. Jadi kalau mau nikah, pilih istri yang bener, karena nanti istri itu nanti yang didik anak-anak kita juga. Kalau anak-anak kita didik dengan baik, mungkin anak-anak itu bisa jadi orang yang
yang berguna bagi bangsa. Jadi buat gitu. kamu memilih istri ini penting banget gitu ya. Amat sangat Penting. Ini Ridho kalau saya baru ketemu intens ngobrol nih baru sekarang gitu ya. Pertanyaan dia tadi waktu off air adalah mengagetkan saya. Gimana sih perasaannya Anda ngomongin teman sendiri gitu katanya. Gosipin rumpi gitu. Gosipin rumpiin orang gitu. Tahu nggak sih bahwa gosip atau rumpi itu kadang-kadang mempengaruhi keluarganya yang istilahnya kok karena beritanya simpang siur dan keluarga besar barangkali. Kamu pernah berada di posisi itu? Seperti apa rasanya Ridho? Ketika ada satu masalah yang mungkin tabu atau apa ya, area privacy sensitif, pasti nggak enak gitu. Karena saya pun saya ingin memisahkan ada area privacy yang memang ini hanya untuk dikonsumsi keluarga saya dan saya, ada yang memang untuk publik. Dan ketika area itu dikonsumsi publik, pasti saya nggak nyaman gitu kan. Dan itu saya sudah rasakan. Justru yang saya pengen tanya tadi, bagaimana berada di posisi orang yang memberitakan itu gitu. Saya udah jelaskan tadi. Gitu. Oke. Gimana itu? Iya gitu tadi yang aku jelasin. Gitu. Katanya, nah ini itu kan apa? Ini di berita waktu apa? Waktu keluarga kamu. Waktu kamu sendiri diberitakan, Ridho. Kamu kan pernah diberitakan yang kecelakaan kemarin, misalnya. Nah, itu apakah juga simpang siur beritanya? Lumayan. Bagian mana yang simpang siur? Itu juga lucu. Itu pada kejadian nggak ada siapa-siapa sebenarnya. Maksudnya? Waktu saat kejadian nggak ada siapa-siapa. Di sebelah kamu nggak ada siapa-siapa? Enggak, maksudnya Nggak ada orang? Gelap? Tiba-tiba bisa ada wartawan tuh dari mana? Saya bingung. Ada yang motret ya kalau katanya ya? Makanya ada wartawannya juga datang. Oh, ada wartawan? Iya, itu foto juga udah terang, padahal kejadiannya gelap. Oh gitu? Niat banget kayaknya yang panggil gitu. Kok tahu banget itu mobil kamu gitu, jangan-jangan kamu dibuntuti? Entahlah, aku tidak tahu. Nah, itu satu, itu yang kamu herankan. Apalagi ada yang simpang siur nggak sih dari berita itu kan katanya kamu ada katanya mabuk. Mabuk. Kamu nggak mabuk? Enggak. Mabuk cinta mungkin? Hah? Ya itu nggak tahu mungkin ya. Tuh, nih saat kecelakaan mobil Ridho Roma bersama perempuan. Iya gitu. benar. Oh, cewek itu siapa teman atau apa? Jadi sebenarnya pada saat itu bertiga. Oh, bertiga. Cuman mungkin orang karena nggak kenal gitu kan. Terus yang dua tuh cowok. Jadi aku dua tuh cowok. Jadi aku sama supirku. Aku cowok, supirku cowok. Jadi nggak supirmu? Iya, yang satu lagi perempuan. Oh gitu. Perempuan itu dia dari orang kantor. Gitu. Jadi iya, cuman orang kan nggak tahu kan. Jadi begitu. Habis soalnya kamu sendiri juga nggak ditanya, nggak jawab, apa kamu nggak boleh jawab apa gimana? Memang sudah nggak ada di lokasi. Oh, udah nggak ada di lokasi. Iya. Enggak, tapi jadi supir kamu yang nyetir, bukan kamu? Bukan. Suka ngapain jam 4 subuh tuh habis apa sih? Waktu itu habis ada kerjaan, terus datang sebentar ke acara ulang tahun temen. Oh. Kan mereka surprise-nya kan, kalau ulang tahun kan jam 12 kan. Iya. Kan. Aku bilang paling ya agak-agak telat sedikit. Terus setelah dari situ lapar makan. Memang udah capek banget dari pagi. Terus mampir makan sebentar. Setelah makan itu emang udah ngantuk. Itu kan lokasi deket banget dari tempat tinggal aku. Oh. Itu dekat banget, tinggal lurus itu udah sampai. Aku biasanya kalau nyetir, kalau ngantuk itu selalu minggir dulu. Tidur walaupun cuma 5 menit gitu, supaya bahaya kan. Cuman karena waktu itu mikir udah tanggung, terus udah gitu deket banget nih, udah ya udahlah lanjutin aja. Ternyata ketiduran. Jadi oh, jadi kamu yang nyetir? Kamu yang nyetir? Sempat hilang sedikit. Iya, jadi supirku kan udah mau dianterin pulang. Jadi ya udah, aku mau anterin pulang. Dia mau aku anterin pulang. Terus ya udah. Supir kamu anterin pulang? Iya kan, rumahnya dekat situ juga. Oh gitu. Iya. Tapi ini keadaannya kamu yang nyetir? Emang suka ganti-gantian. Oh gitu. Ya kan capek orang kan. Iya sih benar-benar. Kalau supirku juga ngantuk juga sama aja sih. Jadi kamu tuh memang ya karena sudah tinggal sepelemparan batu gitu ya, tiba-tiba drung gitu. Jadi mobil itu ngapain sebenarnya? Dia diem aja sebenarnya mobil yang kamu tabrak itu. Ya mobil tabrak itu lucunya dia parkir di jalan raya. Hah? Dia tidur juga ya, tapi dia ngantuk. Enggak, jadi dia mereka tuh lagi makan. Ada makan di pinggir jalan. Tapi parkirnya bukan di tempat parkir. Parkirnya di jalan raya. Itu kan juga lucu. Iya. Jadi kamu perasaan lurus-lurus aja, cuman dia yang agak ke tengah gitu ya. Ya jadi dia parkir di jalan raya. Gitu. Ya, jadi dua-duanya apes. Tapi kamu kenal sama yang punya mobil? Akhirnya. Ternyata dia temannya teman aku. Oh alah, jadi dia ngambil foto itu siapa? Temennya yang punya mobil. Oh, temennya yang punya mobil. Oke. Tapi ya alhamdulillah sudah. Untuk selamat ya, semuanya nggak fatal dan langsung bangun dong ya waktu itu ya. Langsung nggak bisa tidur lagi kalau saya langsung males banget gitu ya kan? Ya udah, langsung bangun. Terus warga gimana? Itu kan sebenarnya jadi pemberitaan. Oh, udah tabrakan jabat lagi. Sibuk lah kakak. Heboh. Cuman ya kan kayak udah ditelepon udah
udah aman, alhamdulillah semua aman. Cuman kasihannya supirku. Kenapa? Setelah kejadian itu dia kecelakaan lagi, kakinya patah. Ya ampun, astaga, kasihan juga ya. Oke, nah itu adalah cerita kecelakaan langsung dari Ridonya sendiri gitu. Jadi kita tidak berspekulasi di luar sana. Memang ada cewek, tapi cewek itu adalah orang kantor dan mereka bertiga gitu. Oke, sekarang kita mau minta Ridho Roma untuk mengungkapkan perasaannya ketika melihat foto yang akan kita tampilkan berikut ini. Dan inilah foto sosok yang pertama. Ya, tadi disuruh ngapain? Ungkapkan perasaan kamu pada sosok yang akan kita tampilkan ini. Wah, nggak bisa pakai kata-kata kalau ini. Pakai apa dong? Pakai lagu ya? Nggak tahu deh. Yang pasti terima kasih yang sebesar-besarnya karena selalu berada di sana ketika saya membutuhkan. Dan papa tuh selalu bisa menjadi tidak hanya sebagai ayah gitu, Tapi bisa menjadi seorang teman juga. Papa juga seorang guru juga buat saya. He's everything. is everything. So saya bersyukur banget bisa menjadi anak dari beliau. Seorang Roma Irama. Seorang, ya. Oke, lanjut. Foto yang berikutnya. Hai Kat. Hai Kat. Selamat atas kehamilan yang kedua. Udah hamil yang kedua aja? Iya. Wow. Udah hamil yang kedua. Salam buat Jacob juga, buat Eka juga. She also been my sweet friend. Kamu udah kesalip hamil 2 kali nih sama Cathy Sharon. Ya doain makanya. Doain ya, suka cepat-cepat. Semoga jodoh sama yang Tunisia ini. Amin, amin. Oke, ada satu foto lagi. Ada, coba kita lihat yang berikut ini. Apa? Kalau kamu lihat sosok ini, kamu mau ngomong apa? Aku mau bilang apa ya? Usaha lebih baik lagi supaya kalau memang mau mengajukan diri untuk menjadi kandidat lagi, depannya di politik bisa lebih baik lagi. Oh gitu, jadi ngomong politik. Ya karena memang calon kemarin kan calon legislatif. Legislatif kan. Kamu perhatiin aja ya dia mengajukan calon legislatif. Karena memang itu kan dunia politik kan kita harus perhatiin juga gitu kan. Pintar jawabannya diplomatis. Tuh tepuk tangan dong. Oke, baiklah. Ridho hari ini akan menyanyi. Ini lagu Moving On. Ini apa lagu yang kamu bilang ini sudah mulai ke arah yang kamu? Ini lagu tentang ya move on lah. Jadi kebetulan juga soundtrack film dari Assalamualaikum Beijing. Lagu ini cerita tentang ya ketika kita mengalami sesuatu keadaan yang nggak enak, kita harus tetap bisa menjalankan hidup kita, tetap jalan. Move on. Oke. Ini kamu yang menciptakan? Ini Amir GP. Oh, Amir GP. Iya, kita kerja sama bareng. Oke, tepuk. Ya, terima kasih buat Ridho Roma yang tadi sudah ngerumpi bareng saya, tapi dia harus moving on. Enggak deh. Saya masih punya 2 juga. Ini cowok yang akan menemani kita rumpi sore hari ini. 2 cowok ini ganteng-ganteng banget loh. Dan ini mereka tuh di request oleh ampun ribuan, ratusan ribu masyarakat Indonesia. Itu dari kemarin udah, Kak, kapan undang si ini? Kapan undang si ini? Kita mau tanya ini. Ya itu juga banyak yang request. Tapi yang kita hadirkan di sini adalah Billy Syahputra dan Chan Kevin. Aduh ya Allah, gue sampai ke sana. Kayak penonton nih mukanya speechless gitu ngeliat Jen Malik ya. Mohon maaf ya, kalau Jen Malik agak iteman, biasa orang-orang bule di pantai. Kayaknya setiap program di Trans TV penontonnya ini aja. Ada yang lain. Bosnya marah, enggak, gorolling kata Mpok. Lo kata siapa ini penonton? Kalau ini penonton, nah itu bukan orang. Itu bosnya penonton. Oke, ini kita Billy, sebenarnya pas lo masuk tadi gue agak gini, buset, Billy celepok banget ya. Agak itu kan ada Celepok apa bahasa apa? Iya itu kayak gitu ya. tahu kesemek nggak? Kesemek ya. Kesemek tuh kan kayak buah kebanyakan bedak. Nah iya ini. Celepok kesemek. Jauh loh. Bukan cempedak, kali Ini siapa sih? cempedak. Oke.
Ini hostnya. Heeh. Suruh keluar nih. Nyebelin banget. Tadi kok. Sebelum kita ngerumpi Bang, dua orang Peggy. bawel ini, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Tayangan apa? Kerinduan para fans akan sosok almarhum Olga Syaputra sepertinya akan terobati tak lama lagi karena pihak manajemen akan menggarap sebuah film yang berjudul Warisan Olga. Proses syuting film ini sudah dilakukan sebelum Olga meninggal dan kini dilanjutkan dengan sedikit merubah jalan cerita. Film Warisan Olga dibintangi Billy Syaputra, Tara Budiman, Chan Calvin, NC Storia, Megdani, dan Mongol Stress. Bicara tentang dua orang yang bermain dalam film Warisan Olga ini, yaitu Chan Calvin dan Billy Syaputra, rasanya belum afdol jika tidak membahas mengenai kabar percintaan mereka. Benarkah Chan Calvin pernah mendekati Fairuz Arafik saat mereka duduk di bangku SMA? Dan bicara kisah cinta Billy Syaputra, benarkah kini ia dekat dengan Keisha Karamoy, mantan personil Cherry Bell yang juga adik dari Angel Karamoy? Lalu sedekat apakah hubungan yang terjalin antara Keisha dan Billy? Benarkah Billy sudah benar-benar move on dari Syahnas? Dan siapakah kekasih Chan Calvin saat ini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sebelum kita ngomong cewek-cewek, kita mau tanya, ini kan anak buah ini kenapa hitam banget sih sekarang ya? Ya namanya juga aktor gitu ya. Kita kan kemarin habis syuting film gitu. Jadi Kalau bahasa Inggrisnya tuh kalau di pinggir-pinggir pantai tuh tanning. 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 Bang Billy tanning. Oh. Sekalian Bang Billy syuting. Jadi kamu sebenarnya tujuannya tanning dulu sekalian syuting. Enggak, syuting dulu. Terus Bang Billy pikir biar orang-orang lihat Bang Billy eksotis nih. Bang Billy tanning dikit. Kayak orang bule biasa. Ini ada fotonya nih. Nah. Ini di pulau apa nih? ini kita di Pulau Pecang. Di Pulau Pecang. Ini ada adegannya apa sih? Kenapa kalian ngambil lokasinya di pulau-pulau begini di pantai? Ini adegannya keren, ekstrim. Ekstrim, ngapain tuh? Enggak, Billy baru pertama kali ngelakuin adegan yang sangat luar biasa menurut Billy pribadi. Karena Apa tuh? sedikit boleh cerita nggak sih, Chan? Boleh dong, masa nggak? Biar Yang tenang di tengah. aja. Ya, Yang tapi di jangan tengah. banyak-banyak takut orang ini. Sedikit Jadi, aja. jadi Bang Billy tuh dikejar-kejar. Boleh nggak sih cerita? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Kita kan diundang di sini dibayar untuk cerita. Iya, benar. Pinter banget. Ih, Bang Billy pinter banget loh. Terus. jadi, gue kayak Tom Cruise ya lama-lama. Tom Cruise urus, lo Tom Yam. Jadi di tengah laut nih adegannya. Ceritanya Bang Billy tuh dikejar sama penjahat. Penjahat itu si Mongol. Oh, Mongol ada anak buahnya. sama si Ada ini. Yova, ada Bacun. Nah, Oke. Iya. Di situ ada Jangan Mongol. Kan gitu. tapi galak di sini. Di tengah laut kafe ini. Tadi Bang Billy awalnya takut, dalam banget, terus ada ubur-ubur api segala macam, takutnya ada binatang-binatang buas gitu. Takut kesengat ya. Kalau misalkan di tengah laut ada cewek, Bang Billy samperin malah. Ini ubur-ubur. Takutnya binatang-binatang nggak jelas. Jadi kamu jadi apa? Jadi Jadi Bang apa? Billy, yaudah Chan cerita, gue pengen cerita dipotong. Iya, cerita deh. Oh, ngambekan. Jadi gini, kafe iya. ini lama-lama tampil cantik loh dia. Terus? Jadi Bang Billy dikejar-kejar nih sama penjahat dua speedboat tuh. Lagi kenceng-kencengnya nih. Ceritanya adegannya pas ditembak, Bang Billy bener-bener jatuh, itu nggak ada stand up. Stand up apa kan? Stand in. Stand in. Stand up kan ngelawak sendirian di atas panggung, Bang. Nggak ada stand in, Bang Billy Jatuh jatuh beneran? speedboard gitu. Di laut. Di laut, tengah laut, dalam banget. Bisa berenang nggak sih Bang Billy? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ya. Oke. Bisa. Jadi ini kan judulnya memang Warisan Olga ya filmnya? Warisan Olga. Warisan Olga. Ceritanya gas besar tentang apa sih? Tentang ada Olganya. di Olganya sini. pasti ada. Jadi gini, waktu itu kan Olga syuting berbarengan dengan dua produksi waktu itu kan. Film yang Olga and Billy Lost in Singapore berbarengan juga sama film Warisan Olga ini kan. Sembari jadwalnya bisa, sembari free, akhirnya syuting yang Olga and Billy Lost in Singapore sama sekalian syuting Warisan yang ini. Olga. Nah, apa namanya, lama kemudian kan beliau akhirnya sakit dan akhirnya sampai sakit dirawat sampai nggak ada. Akhirnya film ini kan tidak bisa terselesaikan dengan baik. Jadi akhirnya kita di sini melanjutkan cita-cita dari Olga Syaputra untuk mewujudkan film Warisan Olga. Tapi ini. sin Olga banyak banget di sini. Jadi ya. penonton Paling- masih bisa melihat Olga Iya, masih di bisa sini melihat. ya. Nah, ini ada perubahan cerita kah dari ketika syuting masih ada Olga sampai sekarang ini? Ada perubahan alur cerita? Enggak sih, yang jelas sih intinya enggak ada perubahan yang gimana-gimana, cuman kita di sini sebagai teman-temannya menjahit aja kayak scene-scene Oke. yang mungkin belum terlaksana, akhirnya kita akalin gimana caranya biar menjadi suatu film yang menarik untuk ditonton Ya, sama betul. masyarakat. Udah selesai belum sih syutingnya, Bang? Si Ted ngomong menjahit, emang pakaian robek menjahit? Menjahit, menyambungkan Oh, gitu. iya benar. Dia pinter nih. Udah selesai belum syutingnya? Apa masih Alhamdulillah. ada? Udah selesai. Udah selesai. Tinggal scene yang di mana lo belum? Ya, tinggal ada sih yang syuting sama Tara belum, cuman
sakit. Di Jakarta. Iya, karena Tara nggak ikutan ke pulau ini? wah, dia agak sibuk schedule-nya. Sok banget sih Tara ya. Tapi seru. Jadi kita syutingnya kemarin tuh di 3 pulau. Pulau Pecang, Pulau Umang, sama Pulau Owar. Jadi di Pulau Pecang Di Pulau Pecah nggak ada sinyal sama sekali, 6 Iya. hari sama Jadi- sekali. jadi Sudah sebenarnya kayak gini. orang primitif. listrik itu adanya dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore itu listrik benar-benar nggak ada. Mandi nggak? Alhamdulillah. Mandi. Dia nanya lagi, mandi. Kebetulan karena kita syutingnya banyak cebur-ceburan di laut, alhamdulillah kita jarang mandi. Oke, Oke, baiklah, ini dua anak ini bagaimana kalau kan udah merah-merah, celananya merah, bajunya merah, kita sudah duduk di kursi merah. Silakan masuk kursi merah. Difitnah tau. Fakta. Chan, lu kan belum di sini, Chan. Ayo lo Chan. Chan. Ini Feby Rose tuh lidahnya kayak Apa sih beli Enggak, dapur biasa gue aja? walaupun belum pernah jadi bintang tamu di sini, gue kalau nonton acara dulu ini agak deg-degan. Ya Allah, alamat gitu. Duduk. Siapa aja Ini keduduk, suruh duduk. Billy- Kak. Billy dulu Kenapa lah. sih cuma muter-muter aja? itu tajam. Duduk, Bil. Oke, baik. Ngobrol. Si Chan kan disuruh duduknya sini. Duduknya di bawah, jiwa pembantunya keluar. Nggak, lo bilang lucu kayak siapa? Kayak bopak, nggak ada yang lain. Fitnah atau fakta, Chan Calvin? Fitnah atau fakta, Chan Calvin, Ayo, bahwa Chan. kamu sebelum menjadi aktor dan terkenal seperti sekarang ini kamu pernah bekerja di pabrik? Fakta. Pabrik apa sih? Pabrik apa? Jadi saya kerja di pabrik kimia surfaktan di daerah Jababeka sana. Oh, di Jababeka. Berapa tahun? Alhamdulillah cuma 3 bulan. Kamu keluar apa dikeluarin? Enggak, saya mengeluarkan diri karena waktu itu kebetulan ada tawaran stripping. Oh ya ampun. Alhamdulillah. Gitu. Jadi itu nyambi-nyambi aja sebenarnya Ya, ya. lumayan sih. Fitnah atau fakta, Billy Syahputra? Kaget. Lebay. Bahwa kamu sedang mendekati Kesha Karamoy dari Cherry Bell generasi pertama. Generasi keberapa sih dia? Kedua. Si Karamoy. Kesha Karamoy. Oh, yang adanya Angel Karamoy. Temen dekat ini kan satu film sama Bang Billy. Oh, ada satu film Ya, ini. Dia jadi pacarnya Bang Billy. Ini adegannya. Adegannya. Oke. Fitnah atau fakta, Billy Syahputra? Bahwa kamu itu ditolak oleh Kesha Karamoy. Apaan orang baru kenal ditolak. Tapi KJ walaupun nggak ada scene-nya tuh sering nyamperin Billy loh. Oh gitu? Iya. Sebenarnya naksir duluan tuh Kesha ke Billy sih? Bohong. Kasih tahu gitu. Kasih tahu. Baru kenal. Kasih tahu kan gimana? Jadi nggak enak. Baru kenal masa langsung ditolak gimana? Oh, Kesha jadi suka nyamperin kamu. Enggak. Bener? Hah? Enggak benar. Maaf Oke. ya, Bil, jadi nggak enak nih Bil. Chan Calvin, fitnah atau fakta bahwa kamu adalah orang yang paling jarang dengerin omongan Olga Syahputra? Ya mungkin dia pernah bilang, jadi di antara anak-anak manajemen yang lain tuh saya yang paling, kalau bahasa Jawanya, bebel. Oh, kamu ini. Dablek gitu loh. Fitnah atau fakta, Chan Calvin, bahwa kamu pernah mempunyai kedekatan serius dengan virus Al-Rahman? Coba kita lihat apa kata virus berikut ini. Benar, ini benar. Ada. Fitnah atau fakta bahwa kamu pernah menjalin hubungan spesial dengan Chan Kevin? Ini apaan sih? Pernah kamu pacaran sama Chan Kevin? Pernah? Hah? Pernah? Iya. Ketawa. Chan Kevin. Itu karena kita dulu temen satu kampus, satu kuliah. Jadi itu kejadian sebelum Gali? Ya jauh sebelum Gali. Kamu pernah naksir Chan? Hah? Chan naksir kamu atau kamu naksir Chan? Kita pernah deket lah dulu. Oh, terus sekarang? Hah? Kenapa nggak deket terus sama Chan? Di? Oh, ide. Ternyata makin kesini loh, kok Chan pecicilan amat gitu ya? Bukan gue yang ngomong loh ya. Fitnah atau fakta ya? Hah? Apanya? Sama Chan, akhirnya nggak cocok, bukan tipe kamu? Iya sih, ya bukan itu sih sebenarnya nggak cocok. Aku merasa tidak cocok. Oh, merasa gitu.
ini ternyata cinta monyetan sama Fairuz waktu SMA ya, bener ya? Enggak, bukan waktu SMA. Waktu kapan? Jadi jadi baru kebongkar sekarang nih. Jadi dulu So ganteng lo. Ntar ada, bagian lo ada. nggak apa-apa, gue ganteng lo gentong. Ya, Gimana? kalau kalian Calvin pulang dari sini nggak gue bala-bala, biarin. Gimana Chan? Ya jadi dulu kan kita sama-sama satu kampus. Saya ngambil jurusan teknik industri, kalau dia psikologi. Jadi ya Yang deketin duluan kamu apa dia? jadi mungkin kalau saya kan karena ganteng dari dulu kali ya. Jadi Jadi Fairuz yang deketin enggak, kamu? jadi enggak, kita sama-sama dari kan mungkin berawal dari pandangan pertama, ya kan, dari mata turun ke hati, akhirnya kita jalan bareng, akhirnya kita Jadian. Berapa lama jadian sama Fairuz? Turun ke hati, turun ke bawah. saya lagi ngobrol, Pak. Maaf. Dari mulut itu. Kalau dari mulut. Dari mata enggak lah. Jadi Berapa bulan pacaran sama Fairuz? jadi Apa kita tahunan? gini, saya ingatnya, oh dia nggak mengakui, oke fine gitu. Jadi gini, Didi, dulu so pengen diakuin. bener gini. Astagfirullahaladzim. Dulu kepedean banget ya kan. Loh, jadi bener gini, Enggak, maksudnya pengen diakuin banget gitu loh. gua nggak apa-apa. Lu sama Sanes kemarin gimana? Gua masih mending nggak diakuin, lu digantungin. Enggak. Jadi sebenarnya pacaran. Sama Fairuz Jadi pacaran. ya dulu kita, ya inilah. Sempat lah ya. Ya sempat, jadi dulu sempat balikan 2 kali. Kita sempat, Peluk-pelukan sempat lah ya. enggak lah, kita kan bukan muhri. Oh, iya. Nggak jauh-jauh. Sempat balikan. Cacan. Sempat balikan 2 kali. Putus sambung. Kok dia ngaku? Enggak, maksudnya ini kan kita kan beda kampus, beda jurusan, jadi nggak ketemu gitu kali. Oh, kamu masih nggak bisa move on ya, masih teringat-ingat sama Enggak Fairuz juga. ya? Hah? Kalau Kan kamu kalau kemana-mana bilangin gue matanya Fairuz gitu. Gua kata siapa? Kata gue. Kalau prinsip hidup saya di dalam hidup saya adalah apa namanya, kita jangan pernah yang namanya bisa move on. Jadi kita harus yang namanya gini. Apa sih Chan, apa sih? Gini. Oh gini. Kita bisa melupakan mantan kita, itu namanya move on. Tapi kalau kita balikan lagi sama mantan kita, itu namanya blow on. Gitu. Maksudnya gitu loh. Doang. Vita atau fakta Billy, nanti kita akan bahas selain berikut ini. Billy, siap-siap Billy. Kini giliran kamu. Jangan kemana-mana. Tetap di Rupi. Ini dari kemarin banyak sekali yang mention ke Twitter saya, mau tanya sebenarnya Bang, tolong dong dikorek Bang Billy sama Kesya itu gimana? Saya mau tanya sekarang sama Bang Billy. Kuping kali dikorek-korek. Bang Billy, Kesya Karamoy kalau menurut Bang Billy itu seperti apa sih di mata Bang Billy? Baik, baru kenalnya udah ngerasa Bang Billy ngerasa enjoy. Baik, orangnya seru, yang paling penting seru dia orangnya. Oke, ini tipenya Bang Billy nggak sih? Sok ganteng lu. Jawab aja, jangan ganteng. Tapi nggak tahu. Kalau namanya turunan bule otomatis sudah pasti ganteng, bener gak? Masih sering komunikasi ya? Sering komunikasi ya? Ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Kita ada apa nih dari Kesya Karamoy? Kita ada sesuatu dari Kesya Karamoy ya? Oh, di belakang ini ada gambar. Kita mau lihat. Ini komentar Kesya Karamoy tentang Bang Billy. Seperti apa sih Bang Billy di mata Kesya Karamoy? Kita lihat. Menurut aku Bang Billy itu orangnya baik banget, terus lucu, humorisnya tingkat dewa, abis itu nyenengin, terus juga enggak, tapi kadang nyebelin, dia suka iseng. Dadah. Enggak, Cie. Bajunya sehati banget itu, merah hitam ini, hitam merah ya kan, Cie. Jadi gimana? Itu tipe Bang Billy nggak sih? Aku manggilnya kakak dekil. Kok kakak dekil? Iya. Kok panggilnya kakak sih? Ini kan Kesya Karamoy. Oh gitu, Kesya Karamoy. Tapi gimana so far? Kamu katanya sering WhatsAppan sama Kesya ya?
Katanya bilang gini, kamu lagi syuting ya? Oh sama dong, aku juga lagi syuting. Jodoh berarti kita gitu kan. Oh iya, nonton acara sahur. Nonton acara sahur. Itu mah bercanda-canda doang, seru-seruan doang. Dikirimin kan selamat berbuka puasa ya. Gitu sih. Gimana kalau kamu, setahu kamu emang Keisha yang sering intens komunikasi atau Bang Bilis yang emang sering godain Keisha? Kasih tau kan nih Bil, kira-kira. Kasih tahu. Kan di sini kamu diundang mau cerita. Iya. Jadi emang maaf ya Bil ya. Jadi Keisha itu emang katanya Billy ini tipe-tipe orang yang manja-manja gitu, Ci. Jadi Bang Billy emang sukanya tuh yang cewek-cewek yang manja. Ayo Bang Billy gitu dong. Oke, Shanas yang suka apa-apa deprok gitu ya. Iya. Yang gitu-gitu dia demen pokoknya. Dia juga gitu modelnya. Kalau apa-apa suka neprok gitu ke Bang Billy ya? Siapa? Ini Keisha. Ya, gimana nih Bil? Omongin aja, yang penting kan fakta, harus fakta. Oh, iya, benar. Di sini kan fakta atau fitnah? Dia suka gitu manja-manja sama Bang Billy. Ya. Enggak, tapi Keisha orangnya lucu, humoris. Seru, orangnya seru. Jadi kamu jadian nggak sih sama Keisha? Jadian nggak? Enggak. Telepon dong Keisha, telepon. Telepon. Ada pulsa nggak Bil? Handphone Bang Billy mana? Iya, lu cek dulu pulsanya, ada nggak pulsanya? Jangan bikin malu, udah live nggak Ya ada pulsa elah. lu. Oh iya benar. Ada dari mana sini. Tapi lu isengin kan dia bilang dia suka sebelah sama lu kalau suka jahil. Tapi diem ya? Iya, diem ya. Jangan bilang lagi live ya. Tapi dia suruh nonton TV aja. Enggak, dia lagi syuting. Kedengeran ya di luar? Speaker dong. Di mana? Ini mana? Udah. Kedengeran di luar enggak? Oke. Halo? Halo. Halo? Halo. Halo? Pikir. Halo. Lagi ngapain? Kenapa, King Kong? Lagi ngapain? Aku lagi nunggu syuting. Tinggal berapa scene lagi? Tinggal 2 scene. Tinggal 2 scene lagi. Udah makan belum? Udah. Belum. Belum. Udah. Tari nguping aja. Makan apa? Tunggu, aku kecilin dulu nih. Tari nguping. Tari denger ya? Enggak, aku jadi ini volumenya gede banget. Kamu di mana? Katanya lagi syuting. Aku di rumah. Udah syutingnya. Udah selesai. Oh gitu. Aku sakit perut nih. Kamu bawain es krim kebanyakan makannya. Tahu. Oh, habis dikirim. Saya tahu. Jadi gini. Tadi saya tahu. Lu gue tembak lo bener. Jadi baru dibawain es krim sama Bang Billy. Es krim apa, Chan? Gue tembak lo bener. Oh, jadi ketahuan pemirsa. Jadi tadi pas saya ke rumahnya dia. Dia lagi beli es krim. Dia lagi pesen es krim. Lu bener, lu gue tembak sama itu ya. Beneran lo. Siapa gue? Lu bener. Sama yang orang TV tuh. Siapa orang? Ada lagi. Siapa lagi ya? Aduh. Parah. Pokoknya yang jelas pemirsa, buat Anda yang bertanya-tanya ada apa antara Bang Billy sama Keisha, kita hanya sampai pada satu titik bahwa Bang Billy ini suka antar-antar es krim. Bang Billy klarifikasi, mohon maaf ya, maksudnya Bang Billy sama Keisha tuh seneng seru-seruan aja bercanda-bercanda kayak gitu. Tapi Lu pernah dikasih es krim sama Bang Billy? Enggak, belum pernah. Lu berarti nggak seru lo. Nggak seru berarti lo. Jadi kan tadi habis Jumatan saya ke Gatsu, ya kan? oke, kita berbongkar. Oke, kalau kayak gitu mah. Aman bro, aman. Kita mah pokoknya aman-aman aja, brother. Oke, baik. Masih ada satu tamu lagi yang kita akan panggil, inilah adalah Farid Mahsuri. Hai, I love you bro. gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. And
Enak toh? Enak dong. Apa kabar? Baik, apa kabar? Halo Mas Farid. Apa Kenalin, ini kabar? Billy, ini Chan. Sini silakan Mas Farid duduk silakan. Pertama saya dulu. Ayo. Kenapa kesini? Ayo. Saya enggak. Iya. Halo Mas Farid. Selamat ya. Dia orangnya nggak mau kalah banget sih Billy. Bang, sini duduk, Iya. sini duduk. Silakan duduk. Kita ngobrol-ngobrol ya. Kita wawancara Farid, silakan duduk. Tapi lagunya enak ya? Enak ya lagi. Bang Billy, badannya kayak gentong gitu. Dong, kemana-mana. Kita kalau ngomong bener aja. Bang Billy sama Kevin, masih inget Mbak Surip almarhum Ingat banget, ya? ingat. Lagunya sangat terkenal banget. Nah, Farid ini adalah anak sekaligus dulu manajernya juga ya? Iya. Manajernya juga ya? Saya putranya yang paling ganteng. Oh, putranya paling ganteng gitu ya? 4 bersaudara. 3 perempuan, 1 laki. Ya, tapi memang Mbak Surip ini kan memang seorang seniman yang kalau di daerah daerah mana waktu itu dia tuh udah terkenal kalau di tengah masyarakat. Tetapi kalau di seluruh rakyat Indonesia itu kan waktu itu juga sempat kemana-mana membahana, tapi kayaknya kok dalam waktu sekejap tiba-tiba Mbak Surip nggak ada. Gimana perasaannya Mas Farid waktu kehilangan ayah yang mana-mana selalu bersama Mas Farid gitu? Perasaannya ya Sedih pasti. sedih ya. Kaget juga. Oke. Ada rasa sempat waktu itu merasa kecewa karena ada banyak tudingan karena Mbak Surip itu meninggalkan ada yang menuding wah kebanyakan syuting nih, kebanyakan kerja begitu. Bisa cerita nggak sih Mas Farid? I love you full pokoknya kata bapak saya. I love Maju you. terus gitu. Maju terus. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah berikut ini ya. Jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Oke, baik pemirsa, sebentar kita akan menyaksikan ini ya Farid, Mbak Surip ini akan menyanyikan sebuah lagu yang judulnya Alhamdulillah Aku Bisa Ngaji. Ini bersama adik-adik dari mana ini? Dari mana, sayang? Dari PAUD Merah Putih. PAUD Iya. Merah Putih, luar biasa. Di daerah mana, Mas? Ya? Daerah mana itu? Daerah mana? Bintaro. Oh, Bintaro. Iya, pimpinan Bunda Eli. Oh, Bunda Eli. Oh, Eli. Oh, Eli Sugiki. Ini Bukan. Bukan. Yang kemarin. Oh, gue pikir Bunda. Iya. Baik, jadinya pas dimasuk belur-belur. Pemirsa, satu jargon dari almarhum Mbak Surip yang kita kenal itu adalah I love you full. Dan ya kecintaan terhadap seni itu ternyata juga menurun pada putranya yang paling ganteng yaitu Mas Farid Mbak Surip yang hari ini akan memperkenalkan karyanya juga yaitu yang berjudul Alhamdulillah Aku Bisa Ngaji. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Terima kasih buat Chan dan juga Billy. Terima kasih, Terima kasih buat pemirsa yang ada di rumah. Kita ketemu lagi setiap Senin sampai Jumat hanya di Rumpi No Secret. Wah. Ayo, Mas Kevin, Mbak Ros, Mas Billy, kita ngaji bareng yuk. Alif Fatah, Alif Kasroi, Alif Dama'u, A, I, U. Alif Fatah, Alif Kasroi, Alif Dama'u, Ayo, Mbak Kevin. A, I, U. Ba Fatah, Ba Kasroi, Ba Dama'u. Ayo, Mbak Penny. Babibu, Alhamdulillah, Alhamdulillah, aku bisa ngaji. Gak susah kan? Belajar ngaji lagi yuk.